Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita coba membahas soal dan membahas sebuah materi itu tentang kombinasi. Sebenarnya kombinasi ini dipelajari di kelas 12, tapi karena di Olimpiade ini salah satu materi yang urgent, jadi harus dibahas lebih cepat. Contoh masalah yang berkaitan dengan permutasi, misalnya kayak gini. Dari 5 orang siswa akan dipilih 2 siswa untuk mengikuti lomba mata pelajaran, misalnya begitu. Pertanyaannya, berapa banyak cara memilih siswa yang diutus? Atau berapa banyak cara memilih siswa gitu aja. Nah, ini salah satu materi yang berhubungan dengan kombinasi. Nanti ada namanya materi permutasi. Dan Bapak akan jelaskan sedikit tentang apa perbedaan mendasar dari kombinasi dengan permutasi ini sendiri. Nah, untuk kombinasi ini, contoh soal yang Bapak tampilkan di sini, kita bisa pakai beberapa cara. Cara yang pertama adalah kita tulis satu persatu. Jadi misalkan siswa itu ada 5 orang, kita sebutlah si A, B, C, D, dan E. Maka karena dari 5 orang ini akan dipilih 2 siswa, siswa yang kita pilih itu bisa jadi si A dengan si B, AB, atau A dengan C, atau A dengan D, atau A dengan E. Bisa juga kita pilih B dengan C, B dengan D, atau B dengan E, atau bisa juga dipilih C dengan D, C dengan E, atau D dengan E. Jadi totalnya ada berapa di sini? Ada 10 10. cara ya memilih. Nah, kira-kira kelemahan ini apa, Ki? Kelemahan pakai cara ini. Boleh satu-satu. Ngitung dari awal. Yang untung dari awal. Terus Genza, kira-kira apa lagi kelemahannya? Lama, Pak. Ya, lama dan belum tentu juga tertulis semuanya kan. Makanya kemudian kita memakai rumus kombinasi. Jadi kita tulis di sini pakai cara kedua, pakai kombinasi. Nah, kemarin kita di pertemuan sebelumnya kan udah belajar tentang permutasi, udah belajar tentang faktorial dan sebagainya. Nah, kombinasi itu sendiri lambangnya huruf C. Jadi, N kombinasi R itu sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Di mana N menyatakan banyak pilihan yang tersedia, sementara si R sendiri adalah banyak benda atau hal atau sesuatu yang akan dipilih. Kalau kita gunakan rumus kombinasi untuk soal yang tadi, berarti N-nya berapa di sana kira-kira, Genza? N dan R-nya berapa dan berapa, Genza? Eh, N-nya berapa? nya 2, N-nya? Kalau Rizky gimana, Ki? 5. Iya. N-nya 5 ya. Banyak pilihan yang Iya. tersedia kan ada 5. R-nya ada 2. Berarti kita pakai 5 kombinasi 2. Dan kalau kita ikuti rumus ini, maka ini akan sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Atau sama dengan
5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Bisa dipahami ya? Nah, 5 faktorial itu sendiri adalah 3 faktorial dikali 4 dikali 5 per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Masih ingat ya definisi faktorial ya? N faktorial adalah 1 kali 2 kali 3 sampai kali N. 3 faktorial dibagi 3 faktorial habis, sisanya 4 kali 5 per 2 faktorial atau sama dengan 10 cara memilih. Nah, lebih kurang begini. Ada pertanyaan sampai di sini? Kakak. Oke, mau dicatat dulu rumusnya boleh mungkin? Silakan dicatat dulu rumusnya aja dulu. Genza paham ya? Paham, Pak. Jadi yang kita pelajari ini sebenarnya juga materi kelas 12. Artinya kalau kalian paham ini dan kalian ingat ini sampai kelas 12, nanti di kelas 12 ya jadi agak ringan. Apalagi di kelas 12 kan fokus utamanya nanti kan udah di ini, UTBK ya. Oke, bisa dilanjutkan? Kita lanjut ya Bisa, Kak. ke contoh soal. Bapak minta kalian yang kerjakan soal ini, dicari jawabannya. Contoh ke-22. Pertanyaannya adalah, ada berapa banyak cara memilih 3 orang siswa dari 8 orang siswa yang akan ditunjuk sebagai pengurus kelas? Nah, di sini kita mau memilih 3 orang siswa dari 8 orang siswa. Silakan dicari. Bentar ya. Kita lihat di chat. Udah ada yang jawab. Oke, Rizky udah menang. Genza ditunggu jawabannya ya. Oke, Genza. Oke, benar. Sama ya jawabannya 56. Bisa ya. Berarti berapa kombinasi berapa untuk soal ini? 8 kombinasi 3. 8 kombinasi 3 sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial dikali 3 faktorial. Sebentar. 8 faktorial tidak lain adalah 5 faktorial dikali 6 dikali 7 dikali 8 per 5 faktorial. Kemudian 3 faktorial sendiri sama dengan 6. Jadi kita bisa coret ini.
Sisanya 7 dikali 8 sama dengan 56. Bisa dipahami sampai di bagian sini? Bisa ya? Sekarang kita naikkan level soalnya. Kita coba soal yang lebih menantang sedikit. Silakan dikerjakan. Contoh 23. Ada berapa banyak cara membentuk tim yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 wanita yang diambil dari 8 orang laki-laki dan 6 orang wanita. Artinya kita mau pilih 2 laki-laki, sementara laki-laki yang tersedia yang bisa diambil itu ada 8 pilihannya, wanita ada 6 pilihan, mau diambil 2. Kita mau membentuk tim yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 orang wanita. Silakan. Oke, satu orang sudah menjawab. Bukan. Bukan itu jawabannya. Coba cari lagi. Yang jawab 43 bukan itu jawabannya. Ingat, kita mau memilih 2 laki-laki dan 2 wanita. Kalau dan di matematika itu artinya kita kalikan, bukan dijumlahkan. Karena kan kita mau pilih 2 laki-laki dan 2 wanita. Kecuali kalau mau memilih 2 laki-laki atau 2 wanita baru dijumlahkan. Karena apa? Karena boleh pilih 2 laki-laki saja atau pilih 2 wanita saja. Karena ini dan, nah itu. Kayak kaidah pencacahan loh. Ibaratnya kayak gini. Kita mau pilih laki-laki 2 orang. Nah, kita bikin di satu kotak 2 laki-laki. Kemudian kita mau pilih 2 perempuan atau 2 wanita di kotak yang lain lagi. Nah, banyak cara memilih laki-lakinya ada berapa? Kemudian dikali dengan cara memilih 2 wanita. Karena ini dan ya. Dikalikan lagi kembali baik-baik. Hati-hati, jangan keliru mengalikan. 14 kali 30 berapa itu?
Genza gimana bisa? Iya, bentar, Pak. Ya. Kalau yang milih laki-lakinya berapa kombinasi berapa? Genza bikin. Saya dapatnya 28. Benar. Yang milih wanitanya? 15. Nah, tadi kata Bapak apa? Berarti kan di sini Oh, dikalikan kan? Ayo, coba. tinggal dikalikan aja, Pak. Iya, karena cara Hmm, memilih laki-laki ini kan udah ada tuh. Oke. Oke, kayaknya udah benar ya. 420 ya. Oke, balik lagi. Di sini Izan sambil dipahami ya, Izan. Kita mau pilih dua laki-laki dari 8 orang laki-laki yang ada. Berarti kan di sini kita punya 8 kombinasi dua untuk memilih dua laki-lakinya. Sementara memilih dua wanitanya, kita mau pilih dua dari 6 orang wanita yang ada. Berarti 6 kombinasi dua. Kembali lagi, rumus dari n kombinasi R adalah n faktorial per n dikurang R faktorial kali R faktorial. Ini yang Izan belum pelajari ya. Tadi karena ini terlambat. Nah, kita cari satu Ya. persatu. 8 kombinasi 2 berarti kalau pakai rumus ini sama dengan 8 faktorial per 8 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Atau sama dengan 8 faktorial per 8 dikurang 2 adalah 6. Berarti kita punya 6 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 8 faktorial adalah 6 faktorial dikali 7 dikali 8 per 6 faktorial dikali 2 faktorial. 6 faktorial dibagi 6 faktorial habis. 7 dikali 8 adalah 56. 56 dibagi 2 faktorial. 2 faktorial adalah 1 kali 2. Berarti 7 dikali 8 dibagi 2 sama dengan 28. Itu untuk 8 kombinasi 2. Dengan cara yang sama, maka 6 kombinasi 2 sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Atau kita punya 6 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial. Dicari dengan cara yang sama nanti dapat hasil akhirnya 15. Berarti ini sama dengan 28 cara memilih laki-lakinya, sementara wanitanya itu ada 15 cara. Karena kita mau pilih laki-laki dan wanita, kata-kata dan diganti dengan kali. 28 dikali 15 sama dengan hasil akhirnya tadi 420. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ah, oke. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya sambil ini ya. Ini contoh soal tapi kalian kerjakan dulu gitu. Rumusnya mungkin nanti Izan bisa catat ya. Sebentar Bapak ini dulu. Salin soal berikutnya. Rumusnya yang di itu ya Izan dalam kolom warna orange. Contoh 26, silakan dikerjakan. Seorang siswa harus menjawab 8 soal dari 10 soal yang diujikan dengan catatan 5 soal pertama harus dijawab. Pertanyaannya, ada berapa banyak cara siswa tersebut memilih soal-soal yang akan dikerjakan? Oke, silakan dicari terlebih dahulu.
Siswa harus menjawab 8 dari 5 soal. 8 soal dari 10 soal. Tapi rupanya ada syarat tambahan bahwa 5 soal pertama harus dijawab. Baca lagi berulang soalnya. Kemudian pikirkan sebenarnya yang diminta di soal ini apa. Oke, satu orang sudah menjawab. Oke, Genza udah benar jawabannya. Bagus, Genza. Yang lain Bapak tunggu. Oke, Izan benar. Rizky juga benar. Mantap ya. Jadi jawabannya 10 ya. Bagus. Semuanya benar. Memang diminta untuk menjawab 8 dari 10 soal yang ada. Jadi kesannya kayak 10 kombinasi 8. Tapi sebenarnya karena 5 soal pertama wajib dikerjakan, artinya si siswa ini sudah pasti mengerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Dia tidak punya cara lain. Harus kerjakan 1 sampai 5. Udah 5 soal nih yang pasti dikerjakan. Sementara dia harus menjawab 8 soal. Berarti dia butuh pilih. Nah, yang ini baru dia bisa pilih. Pilih 3 dari 5 soal yang ada. Makanya kemudian dari 5 mau dipilih 3. 5 kombinasi 3 nanti dicari sama dengan 10. Bagus. Yang lain gimana? Mengerti ya? Semuanya tadi benar jawabannya. Rizky, Yuzan, dan Genza. Ngerti, Pak. Bisa kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, kita ke soal yang sedikit lebih menantang. Oh ya, ini aja. Contoh 29. Pertanyaannya adalah berapakah cacah bilangan 8 digit? Intinya ada berapa banyak pasangan A1, A2, A3 sampai A8 yang terdiri dari 0 dan 1, di mana nilai A1 sama dengan 1 dan memiliki sifat A1 tambah A3 tambah A5 tambah A7 sama dengan A2 tambah A4 tambah A6 tambah A8. Mengerti maksud soalnya, Rizky dan kawan-kawan? Kalau tidak, biar Bapak jelaskan lebih lanjut lagi. Gerza ngerti? Kurang, Mbak. Intinya begini, Bapak kasih salah satu contoh bilangannya ya. Dia bilangan 8 digit. Ini angka pertama. A1, A2 itu angka pertama, angka kedua sampai angka ke-8, di mana jumlah angka pertama ditambah angka ketiga, ditambah angka kelima, ditambah angka ke-7, sama dengan angka kedua ditambah angka keempat, tambah angka 6, tambah angka 8. Contoh bilangannya eh 1000. Nah, kayak inilah. Nah, ini misalnya. Ini salah satu contoh bilangan yang memenuhi. Kenapa? Karena kalau kita lihat A1 tambah A3 ditambah A5 ditambah A7 kan sama dengan 2. Sementara itu, posisi A2 tambah A4 tambah A6 tambah A8 juga sama dengan 2. Ingat, A1 sampai A8 itu hanya terdiri dari 0 dan 1.
Boleh 0, boleh 1. Tapi dengan syarat A1 harus sama dengan 1. Yang di sini harus sama dengan 1. Pertanyaannya, ada berapa banyak bilangan 8 digit yang seperti ini? Bisa dipahami maksud soalnya? Genza, udah ngerti? Bisa, Pak. Nah, Izan, udah paham maksud soalnya? Rizky, Ini harus paham ada Kak? 0 dan 1 atau kalau bisa 0 atau 1 aja bisa. Kalau satu saja bisa. Tapi kalau 0 aja nggak bisa ya, karena kan udah dipatok di sana ya, nilai A1-nya sama dengan 1. Paham ya Izan ya? Hmm, Bagus pertanyaannya. Oke, Pak. Oke, silakan dicari. Hmm. Mungkin Bapak bisa kasih sedikit petunjuk ya. Yang jelas begini, nilai dari A1 ditambah A3 ditambah A5 ditambah A7. Itu kalau kita jumlahkan minimal nilainya itu 1. Kapan dia 1? Ketika nilai A1 sama dengan 1, karena memang A1-nya 1 ya. Kemudian A3, A5, dan A7-nya 0. Nah, kira-kira maksimal ini berapa nilainya? A1 tambah A3 tambah A5 tambah A7. Berapa maksimal nilainya? 4. Ingat? Hah? Ya benar. 4. Kapan? Ketika A1, A3, A5, dan A7-nya sama dengan 4. Artinya, di sini kita bisa bagi beberapa kasus. Misal, kasus pertama adalah jika A1 tambah tambah A3 tambah A5 tambah A7 sama dengan 1. Nah, sekarang kan kalau kita bawa ke itu ya, ke kaidah pencacahan ya, berarti yang di sini kan yang kotak pertama itu kan pasangan A1, A3, A5, A7.
Sementara di kotak yang kedua itu banyaknya cara memilih pasangan A2, A4, A6, dan A8. Nah, kita bahas dari yang ini dulu. Dari kotak yang pertama dulu. A1, A3, A5, dan A7 itu cuma punya satu kemungkinan. Kenapa satu kemungkinan? Ini kan dijumlahkan hasilnya 1. Sementara nilai A1 kan udah pasti sama dengan 1. Nah, dengan kata lain apa? A3-nya pasti 0, A5-nya pasti 0, A7-nya pasti 0. Makanya hanya ada satu cara, nggak ada pilihan lain. Ya nggak? Bisa dipahami? Sampai di bagian sini? Bisa, Pak. Nah, nah, gimana dengan A2, A4? Nah, ingat, A1, A3 tambah A5 tambah A7 itu sama jumlahnya dengan A2 tambah A4 tambah A6 tambah A8. Artinya, A2, A4, A6, dan A8 itu jumlahnya sama dengan 1. Nah, sekarang berapa banyak pasangan yang memenuhi A2, A4, A6, A8-nya? Ya, kalau Bapak bilang sih ini akan ada sebanyak 4 kombinasi 1. Ada yang tahu nggak kenapa 4 kombinasi 1? Diambil totalnya sama angka pertama. Iya, sebenarnya kan begini ya. A2 tambah A4 tambah A6 tambah A8 ini kan sama dengan 1. Otomatis di sini apa? Ada satu angka yang bernilai 1, sementara sisanya 0. Benar nggak? Ya. Nah, cara memilih satu angka tersebut gimana? Ya udah 4 kombinasi 1 sama dengan 4, ya kan? Karena nanti ini kan jadi 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial. Kalian cari nanti dapat 4. Berarti kalau udah ada satu angka yang dipilih, misalnya A4 nih, A4-nya sama dengan 1, yang lainnya pasti ngikut, nggak ada pilihan lain, harus ngikut ke dia. Makanya ini cuma 4 kombinasi 1. Atau cara berpikirnya bisa juga kayak gini. Ini kan 1 kali 4 sama dengan 4 ya. Atau cara berpikirnya kayak gini. A2 tambah A4 tambah A6 tambah A8, ini kan sama dengan 1. Nah, kita udah tahu nih, pasti di sini ada satu buah yang angka, apa, salah satunya ada yang bernilai 1, sementara 3 lainnya bernilai 0. Kalian masih ingat nggak cara menyusun ini permutasi dengan n unsur sama? Permutasi dengan n unsur yang sama. Masih ingat rumusnya, Rizky? Ini kan ada 4 huruf, ada 4 angka, berarti sama dengan 4 faktorial per angka satunya ada 1, berarti kita bikin 1 faktorial, angka nolnya ada 3, berarti Ya, dibikin betul. jadi, iya. Sama kan ini dengan ini? Sama. Ah, berarti ini sama dengan 4. Itu baru kasus 1. Kalau A1 tambah A2 tambah A3, sorry. Kalau A1 ditambah A3 tambah A5 tambah A7 sama dengan 1. Sementara kan nggak cuma 1 ya. Bisa jadi sama dengan 2, bisa jadi sama dengan 3, bisa jadi sama dengan 4. Oke, silakan coba dicari lagi. Paham penjelasan barusan? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Genza mengerti penjelasan barusan? Mengerti, Pak. Izan gimana? Mengerti, Pak. Oke, silakan dilanjutkan. Cari jawabannya. Nanti jawaban akhirnya nggak terlalu tinggi angkanya. Pokoknya jawabannya itu nanti di bawah 100 gitu.
Oke, satu orang menjawab hampir. Rizky hampir. Hampir benar jawaban. Coba teliti lagi. Boleh dikirim caranya, Ki? Bapak mau lihat. Sekali lagi Bapak ingatkan untuk soal ini tidak harus dengan cara kombinasi. Bisa kalian gunakan cara permutasi dengan n unsur yang sama. Hasilnya nanti bakal sama. Seperti di sini yang ini pakai kombinasi, yang ini pakai permutasi dengan n unsur yang sama. Hasilnya sama. Udah dikirim caranya, Ki? Udah. Kasus satunya benar. Kasus tiga. Kasus duanya coba lagi, Ki. Kasus dua Rizky, Bapak beda cara sih. Beda hasil maksudnya. Hati-hati, Ki. A satunya kan udah pasti satu, Ki. Terus yang di apa ya, yang di kasus 4 juga hati-hati, Ki. Kenapa di sana Rizky pakai 4? Kalau 4 kombinasi empatnya masih benar, tapi yang empatnya itu agak keliru. Coba perbaiki lagi, Ki. Kasus 2 sama kasus ininya ya. Kasus 4.
Ya, sepertinya kita bahas aja ya. Genza belum dapat ya, Genza? Izan udah, Izan? Oh, Genza udah nyari. Hampir Genza bukan belum. Ya, kita bahas aja ya. Oke, kasus pertama jelas tadi hasilnya adalah ada 4 cara. Kita lanjut ke kasus kedua. Nah, di kasus kedua, itu jika nilai dari A1 ditambah A3 ditambah A5 ditambah A7 sama dengan 2. Otomatis di sini nilai dari A2 ditambah A4 tambah A6 juga ditambah A8 harus sama dengan 2 juga. Ada 2 buah kotak. Kotak yang pertama itu memilih A1, A3, A5, dan A7. Perhatikan bahwa nilai dari A1 itu udah pasti 1. Otomatis biar hasil penjumlahannya sama dengan 2, artinya di sini A3 ditambah A5 ditambah A7 harus sama dengan 1. Nah, otomatis karena jumlah ketiga angka ini sama dengan 1, berarti akan ada salah satu angka yang bernilainya 1, yang nilainya 1, sedangkan 2 angka lainnya nilainya 0. Maka banyak cara menyusunnya adalah sebanyak 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial. Atau nanti kalau kalian cari dapat hasilnya 3. Sementara yang satunya lagi, untuk memilih A2, A4, A6, dan A8, ini kan jumlahnya harus sama dengan 2. Di sini nggak ada keharusan seperti yang di sini ya. Kalau di sini kan A1-nya wajib sama dengan 1, kata soal. Nah, untuk yang ini, jumlahnya harus sama dengan 2. Nilainya cuma boleh 0 atau 1. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan ada 2 angka yang bernilai 1, sementara 2 angka lainnya bernilai 0. Cara memilihnya, cara menyusunnya ada sebanyak 4 faktorial per angka satunya ada 2, dibikin jadi 2 faktorial, kemudian angka 0-nya ada 2 juga. Nanti tinggal kalian cari, diperoleh hasil sama dengan 6. Tinggal 3 dikali 6 sama dengan 18. Itu untuk kasus kedua. Kasus pertama tadi 4 ya. Kasus kedua 18. Bisa dipahami sampai di bagian sini? Lanjut ke kasus ketiga, A1 tambah A3 ditambah A5 ditambah A7 sama dengan 3. Dan ini sama dengan A2 ditambah A4 ditambah A6 ditambah A8. Tekniknya sama, tapi kembali lagi A1 harus sama dengan 1, berarti tinggal pilih 3 angka. Dan 3 angka ini kalau dijumlahkan harus sama dengan 2. Berarti ada 2 angka bernilai 1, sementara 1 angka bernilai 0. Cara menyusunnya ada sebanyak 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. Atau nanti kalau kalian cari dapat hasilnya sama dengan 3. Yang satu lagi, A2 ditambah A4 tambah A6 tambah A8 sama dengan 3. Ada 3 buah angka bernilai 1, sementara 1 angka bernilai 0. Banyak cara menyusunnya 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial. Dapat hasil akhirnya sama dengan 4. 3 dikali 4 adalah 18. Sorry. 3 dikali 4 adalah 12 ya, sorry. Itu kasus ketiga. Nah, untuk kasus keempat adalah kasus di mana nilai dari A1 ditambah A3 ditambah A5 ditambah A7 sama dengan 4. Dan ini sama dengan A2 ditambah A4 ditambah A6 ditambah A8. Ya, ini Bapak langsung jawab cuman ada satu kemungkinan. Kapan? Yaitu apa? Yaitu nilai A1 sampai A8 semuanya harus sama dengan 1. Nggak ada pilihan lain. Makanya di sini cuma ada satu cara. Nah, ingat di sini kasus yang terjadi bisa jadi kasus 1. Kalau tidak terjadi kasus 1, berarti yang terjadi adalah kasus 2 atau kasus 3 atau kasus 4. Kata-kata atau diasosiasikan dengan penjumlahan, berarti kita punya jawaban akhir sama dengan
4 ditambah 18 ditambah 12 ditambah 1. Atau jawaban akhirnya adalah 35. Oke. Bisa dipahami sampai di sana penjelasannya, Rizky dan kawan-kawan? Oh, ini udah ada yang jawab juga ya. Izan jawabnya 22. Agak meleset. Rizky, Bapak udah tahu kelirunya di mana? Kalau Genza di mana, Genza? Kelirunya? Saya di kasus 2 yang A2, A4, A6, A8 kebuat 12 tadi. Oh, salah hitung apa gimana? Salah ini angka, input angka. Salah hitung. Oke. Kalau Izan gimana? Izan kayaknya lebih sedikit nih. Beda sendiri nih. Kenapa mereka dikali, Pak? Yang mana? Yang kan Oh, itu tidak dikali. di, Ya, ya, ya. ya, Kenapa dikali? Karena ini kayak gini loh. Kan eh katakanlah mana ya? Misalnya ini kasus 2. Kasus 2 itu kan A1, A2, A3, A4-nya kan bisa jadi 1100, bisa jadi 1010, atau bisa jadi 1001. Ada 3 kemungkinan kan? Makanya di sini 3. Sementara yang ini ada 6 kemungkinan. 1100, 1010, dan seterusnya ada 6. Nah, masalahnya kan pasangan ini kan kita nggak tahu. A1, A2, A1, A3, A5, A7-nya kan bisa jadi salah satu di antara 3 ini. Sementara A2 sampai A8-nya bisa jadi salah satu di antara 6. Ketika kita pasangkan, ya berarti kan banyak pasangan yang mungkin muncul apa? Ada sebanyak 3 kali 6. Bisa dimengerti? oh, ngerti-ngerti. Nah, makanya kan karena kata-katanya dan ya. Dan itu kan maksudnya begini, kita pilih A1, A3, A5, A7, dan A2, A4, A6, A8. Kata-kata dan diasosiasikan dengan perkalian. Gitu. Oh, berarti kalau Izan dijumlahkan aja tadi. Iya, tadi. Oke. Tapi udah paham ya penjelasannya ya. Paham, Pak. Oke. Bisa lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut. Ntar. Tadi contoh 29. Naik 3 angka. Kita ke contoh 32. Oh, ini seru juga nih. Bermain nalar. Pertanyaannya adalah berapakah banyaknya cara memilih 3 bilangan berbeda sehingga tidak ada 2 bilangan yang berurutan. Jika bilangan-bilangan tersebut dipilih dari himpunan 1, 2, 3, sampai 10. Artinya kalau misalnya kalian pilih 1, 2, dan 5, ini salah ya. Karena ada 2 buah bilangan berurutan di sini. Tapi kalau misalnya kalian pilih 1, 3, 5, 1, 3, 7, itu boleh. Nah, silakan dicari berapa kira-kira jawabannya. Caranya terserah, boleh pakai kombinasi, boleh pakai cara nguli, tulis satu-satu, nggak ada masalah. Tapi kalau bisa diarahkan ke kombinasi sih. Cukup jelas ya maksud soalnya ya. Jelas. Oke, Jelas, Pak. silakan.
Gimana? Bisa? Kalau misalnya nggak bisa pakai apa kombinasi nggak apa-apa dihitung ini semi-semi manual ya. Udah ada yang jawab. 74. Enggak sih. Tapi ya sedikit lagi sih, nggak terlalu jauh melesetnya. Eh, Gimana Ki? Kalau misalnya kayak Rizky pakai yang cara kayak totalnya dulu yang 10 kali burut, 3 kali burutan total semuanya. Habis itu Nah, dikurang gitu bisa kan Kak? iya benar, dicari kasus yang ini kan, yang kita nggak inginkan kan. Dicari yang berdekatan kan Ki. Iya, tapi kurang apa lagi ya? Rizky udah bikin yang dua berdekatan. Pertama yang total 10 C3. Habis Ya, itu yang dikurang. kayak bit dua bilang pertamanya burutan, habis itu yang ketiganya beda. Yang ketiganya beda. Kayak misalnya 1 2 4, 1 2 5. Oh iya ya, benar. Ada satu lagi nggak yang tertinggal Ki? Apa Kalau ini? tiga-tiganya berurutan Ki? Oh iya, Nah, itu makanya. Coba lagi Ki. Kalau tiga-tiganya berurutan, tadi Rizky jawabnya berapa ya? Itu pertama di sana Ki. Terus ada lagi satu tuh Ki. Yang ini Ki. Kalau misalnya 5 dengan 6 pasangannya berapa aja Rizky bikin? Ada berapa? maka Kalau 5 6 berarti 5 6 8 gitu ya. ya. Terus berapa lagi? Rizky dikali gitu Kak, kayak 2 kali 7 tambah berapa nih? Kayak 7 kali 6 lah. Ya, ya. 2 kali 7 Kayak ditambah. kayak harus dihitung dulu, jadi Ya nggak ribet. apa-apa. 2 kali 7 tambah berapa kali 6? Ya kayaknya dua tuh diambil dari yang dua bilang pertama, habis itu 7 tuh total 4 sampai 10. Oh gitu. Ya nggak sih? Aku pula Kak. Hmm. Oke, coba Rizky selesaikan dulu. Yang tiga tadi belum ya? Coba Oh iya, selesaikan dulu. ntar. Rizky mau. Ya, coba dulu. Ya benar Ki. Jawabannya benar 56. Bagus. Nice. Oke. Genza, Izan gimana progresnya? Bisa? Masih nyari? Atau mau dibahas? Mau dibahas aja. Boleh. Oke, kita bahas aja ya. Rizky dapat 56 ya, Ki? Insya Allah. Iya, jawabannya memang kayaknya ya benar 56 ya. Soal OSP. Oke, nice. Bisa. Kita akan coba bahas pakai dua cara. Cara pertama itu cara yang mungkin sedikit lebih gampang. Kita nguli ya. Kita coba satu persatu. Seperti kata Rizky tadi. Pertama, kita anggap ini soal nggak ada syarat. Kalau tidak ada syarat, berarti kan sebenarnya kita mau memilih tiga bilangan berbeda dari 10 bilangan yang ada. Maka kalau misalnya ini soal tanpa syarat,
Jawabannya haruslah 10 kombinasi 3. Nanti tinggal dicari 10 kombinasi 3 dapat berapa, Ki? 120, Ki? 120 ya, Ki? 4 kali 3, Iya, Kak. 120. Nah, Izan sama ini udah sampai ke sini tadi. Ada coba cari ini. Iya, tadi ada. Nah, masalahnya kan ada syarat di sana. Tidak ada dua buah bilangan yang berurutan. Kalau kita mau memaksakan menulis satu per satu, mungkin akan memakan waktu sedikit lebih lama. Tetapi kita bisa cari bagaimana kalau ada dua bilangan yang berurutan. Nah, kita cari aja yang ini, yang syarat yang nggak bolehnya dulu. Nanti baru tinggal dikurangi aja. Yang nggak boleh kan gini. Pertama ada dua bilangan berurutan. Nah, kalau ada dua bilangan berurutan, maka kemudian kita hitung. Katakanlah dua buah bilangan tersebut adalah angka 1 dengan angka 2. Maka bilangan berikutnya adalah bisa 1, 2, 4. Ingat ya, ini cuma dua bilangan berurutan ya. 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10. Artinya ada 7. Ada 7 apa ya? Eh, 7 cara memilih tiga bilangannya. Yaitu 1, 2 dengan bilangan satunya lagi, yaitu bisa 4 sampai 10. Ada 7 bilangan. Bisa dipahami ya? Kemudian kalau misalnya 2 dengan 3. 2, 3 berarti bilangan berikutnya adalah 5. Kita nggak pakai 4-nya ya. Berarti 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3, 9, 2, 3, 10 ada 6 bilangan. Kalau 3 dan 4. 3 dan 4 bisa 3, 4, 5, 3, 4, 6, 3, 4, 7, 3, 4, 8, sampai 3, 4, 10. 8, 9, dan 10. Ada 6 ya. 5 nggak boleh ya, sorry. Kita cuma dua bilangan berurutan ya. Berarti 3, 4, 6, 3, 4, 7, 3, 4, 8, 3, 4, 9, 3, 4, 10. Harusnya 5, tetapi selain 3, 4, 10, juga kita bisa ambil 3, 4, dan 1. Artinya 1, 3, 4. Nah, berarti ini kan 3, 4-nya itu bisa 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, dan satu lagi 3, 4, 1. Artinya ada 6 pas triple-nya. Kalau 5 dan 6 gitu juga. Sorry, 4 dan 5 dulu ya. Bisa 4, 5, 7, 4, 5, 8, 4, 5, 9, 4, 5, 10. Juga bisa mundur ke belakang. 4, 5, 2, dan 4, 5, 1. Pokoknya cuma ada dua bilangan yang berurutan. Ada 6 dengan cara yang sama. Kalau 5 dan 6 juga ada 6 bilangan. Nanti 6 dan 7 juga ada 6. 6 pasangan triple bilangan ya. Kemudian 7 dan 8 juga ada 6. Kemudian 8, 9 juga ada 6. Terakhir 9 dan 10. 9 dan 10 ini bisa kita pasangkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kalau dengan 8 nggak boleh ya. Karena kalau dengan 8 nanti jadi 3 bilangan berurutan. Ini cuma 2 bilangan berurutan. Nah, di sini kalau kita jumlahkan ada 2 buah angka 7, kemudian angka 6-nya ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti total sama dengan 2 kali 7 ditambah berapa tadi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 6 ya. Sama dengan 14 ditambah 42 sama dengan 56. Ini kalau ada dua bilangan berurutan. Tetapi kan gini, kalau misalnya ada 3 bilangan berurutan kan juga terhitung ya di sini. Maksud Bapak begini, kalau ini kan baru 2 bilangan berurutan. Kasus berikutnya adalah ada 3 bilangan berurutan. Nah, ini kan belum kita hitung di sini ya. Ini kan baru yang 2 bilangan berurutan. Apakah boleh 3 bilangan berurutan? Jelas tidak ya. Karena di sini syaratnya tidak ada 2 bilangan yang berurutan. Dua aja nggak boleh, apalagi 3. Nah, kalau ada 3 bilangan berurutan, maka pasangannya bisa jadi 1, 2, dan 3, 2, 3, dan 4, dan seterusnya terakhir nanti 8, 9, dan 10. Gampang untuk menghitung ini, totalnya ada 8 triple-nya. 8 pasangan 3 bilangannya. Tinggal dijumlahkan 5, 6 ditambah
8 sama dengan 64. Ini total yang nggak boleh. Nah, semuanya tadi kan ada 120 kemungkinan kalau tanpa syarat. Ada syarat yang nggak boleh sebanyak 64 bilangan. Sehingga totalnya cara memilih 3 bilangan di mana tidak ada 2 bilangan yang berurutan akan ada sebanyak 120 dikurangi 64 sama dengan 56. Oke. Lebih kurang begitu. Pakai cara yang pertama, cara biasa. Paham? Izan, Genza, Rizky? Paham, Pak. Oke. Kita lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua kan ini ya, kita coba pakai kombinasi. Karena ini kan kebetulan materinya adalah tentang kombinasi. Nah, sebenarnya begini. Ada 10 buah angka. Sebentar. Kita mau pilih 3 bilangan dari 10 bilangan yang ada. 1, 2, 3 sampai 10. Kita mau pilih 3 buah bilangan. Dengan syarat tidak ada 2 buah bilangan yang berurutan. Nah, logikanya, misal nih, kita udah pilih 3 bilangan. Sebutlah ketiga bilangan tersebut adalah A, B, dan C. Maka dari sini jelas ya, bahwa, oh ya, sebelumnya Bapak batasi dulu, lupa tadi. Kita pilih 3 bilangan, sebutlah A, B, dan C, di mana nilai A kurang dari nilai B, kurang dari nilai C. Artinya, A paling kecil, dan C paling bilangan dengan nilai paling besar. Kemudian, kita tidak mau ada 2 buah bilangan yang berurutan. Artinya di sini, B kalau kita kurangi dengan A, itu minimal selisihnya adalah 2. Karena kalau selisihnya 1 kan berarti kan 2 buah bilangan yang berurutan ini. Bisa dipahami ya? Sementara itu C kalau kita kurangi dengan B, itu minimal selisihnya adalah 2. Coba dibaca lagi yang Bapak tulis di sini. Ada pertanyaan sampai di bagian ini atau tidak? Bisa dipahami? Rizky, Bisa. Izan, Genza? Bisa, Pak. Nah, ingat, kenapa Bapak bikin seperti ini? Karena kan maunya itu ini ya, selisihnya minimal 2. Kalau selisihnya 1, ya udah berarti kan misalnya gini, ambil B-nya 2, A-nya 1. 2 kurang 1 sama dengan 1. Artinya ini kan 2 buah bilangan yang berurutan. Kita nggak mau berurutan, makanya ini selisihnya minimal 2. Nah, sekarang kita buat logika gini. A kurang dari B. Nah, biar A dengan B itu nggak sama, gimana caranya kita atur? Kemudian, biar B dengan C-nya nggak sama, kita juga harus atur bilangannya. Maka kemudian, sebenarnya inti dari soal ini adalah kita memilih 3 buah bilangan. Tetapi, Bapak di sini mau bikin ketiga bilangan tersebut adalah yang pertama adalah A, bilangan yang kedua adalah B dikurang 1, sementara bilangan yang ketiga adalah C dikurang 2. Pertanyaannya mungkin kenapa harus dibikin seperti ini? Nah, sekali lagi di sini Bapak mau ini kan ya, bikin syarat bahwa nilai dari A itu kurang dari B dikurang 1, kemudian kurang dari C dikurang 2. Kenapa Bapak harus bikin seperti ini? Biar tidak ada yang urutan. Iya benar. Karena ingat tadi ya, B dikurang A itu lebih dari atau sama dengan 2. Ini kan kita bisa artikan sebagai ini ya. B kurang A-nya lebih dari 1, benar nggak? B dikurang A-nya kan harus lebih dari 1. Minimal 2 kan? Nah, Iya. atau dengan kata lain B kurang 1-nya lebih dari A. Nah, ini yang Bapak pakai. B kurang 1 lebih dari A di sini.
Nah, kalau kalian lihat ini. Ini kan bisa kita artikan juga sebagai A kurang dari B kurang 1. Nah, ini. Nah, kemudian di syarat kedua tadi, Bapak bilang gini tadi kan. C dikurang B juga harus lebih dari atau sama dengan 2. Maka dengan kata lain apa? C dikurang B harus lebih dari 1. Nah, dengan kata lain, C dikurang 1 harus lebih dari B. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 1. C kurang 1 dikurang 1 jadinya C kurang 2. B dikurang 1 jadinya B kurang 1. Atau dengan kata lain kita punya B kurang 1 di sini kurang dari C kurang 2. Nah, yang bentuk terakhir ini, nah ini dia. Ini ke kanan. Bisa dipahami ya? Nah, Paham. sekarang kita tahu bahwa nilai C-nya minimal, nilai C maksimum berapa? Kan 10 ya. Nilai A minimum 1. Artinya, kita bisa bikin ke sini. A lebih dari atau sama dengan 1. Sementara C kurang dari atau sama dengan 10. Dengan kata lain, karena di sini ada C kurang 2, kita kurangi kedua ruas dengan 2. Kalau kita kurangi dengan 2, kita punya apa? Kita punya C dikurang 2 kurang dari atau sama dengan 8. Bisa dipahami ya? Karena kita memilih 3 bilangan yaitu A, B kurang 1, dan C kurang 2. Sementara yang tersedia gini, kita mau pilih A, B kurang 1, sama C kurang 2. Kita memilih 3 bilangan dari berapa bilangan? Kan nggak dari 10 bilangan lagi kan? Ingat, C kurang 2 itu maksimal nilainya 8. Berarti di sini kita akan pilih 3 bilangan dari 8 bilangan yang ada, yaitu mulai dari 1. Karena kan A paling kecil ya. Berarti kita bisa milih dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ke C kurang 2. Paling besar nilai C kurang 2-nya adalah 8. Atau sebanyak 8 kombinasi 3. Nanti tinggal kalian cari 8 kombinasi 3 adalah 8 faktorial per 5 faktorial kali 3 faktorial. Atau sama dengan 5 faktorial kali 6 kali 7 kali 8 per 5 faktorial kali 3 faktorial adalah 6. Coret. 7 kali 8 adalah 56. Sama hasilnya dengan yang tadi. Oke, lebih kurang seperti itu. Bisa dipahami? Izan, Rizky, Genza? Ya, Pak. Iya. Kak. Kayaknya cukup ya untuk malam ini ya. Udah jam 9 ya. Mungkin pertemuan berikutnya kita bahas-bahas latihan yang berhubungan sama kombinasi biar lebih paham lagi. Ini kan baru contoh soalnya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ya?